Bisa jadi seorang pihak tidak dapat memenangkan perkaranya meskipun dia merasa benar. Kita akan bahas alat-alat pembuktian apa saja yang diatur dalam Hukum Perdata Indonesia. Nah, seperti bukti tertulis dan juga bukti saksi. Bukti tertulis misalnya bisa terdiri dari berbagai jenis dokumen yang diakui dalam hukum, seperti akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya. Sementara itu, bukti saksi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian. Betul sekali. Nah, agar lebih mudah dipahami, kami akan mengulas satu persatu jenis bukti tersebut. Dimulai dengan bukti tertulis. So, let's stay tuned. Mari kita mulai dengan bukti tertulis. Bukti tertulis adalah segala jenis dokumen atau tulisan yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu hal dalam perkara perdata. Ada beberapa jenis bukti tertulis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah akta otentik. Akta otentik ini dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris. Benar banget, Fir. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi karena dihasilkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, dalam transaksi jual beli properti, akta yang dibuat oleh notaris itu merupakan contoh akta otentik yang sangat kuat dalam pembuktian. Nah, selain itu, kalau ada perselisihan mengenai akta otentik, maka isi akta tersebut dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menggugat. Jadi, jika ada orang yang mencoba menggugat atau membantah isi akta, mereka harus menyediakan bukti yang cukup untuk membuktikan sebaliknya. Selanjutnya ada akta di bawah tangan. Ini berbeda dengan akta otentik karena dibuat tanpa melibatkan pejabat notaris. Sebagai contoh, kita bisa membuat surat perjanjian antara dua pihak mengenai sewa menyewa rumah tanpa melibatkan notaris. Namun, akta di bawah tangan ini tetap bisa digunakan di pengadilan meski kekuatan pembuktiannya lebih rendah daripada akta otentik. Selain itu, ada juga yang disebut surat bukan akta, seperti surat biasa, email, atau pesan singkat. Walaupun surat ini bukan termasuk kategori akta, surat-surat ini masih bisa dijadikan bukti di pengadilan selama relevan dan bisa membuktikan suatu fakta dalam perkara yang sedang disidangkan. Jangan lupa dengan salinan. Salinan ini adalah fotokopi dari dokumen asli yang disertai dengan pernyataan bahwa dokumen tersebut adalah salinan yang sah dari dokumen asli. Walaupun fotokopi, jika salinan tersebut terverifikasi kebenarannya, dia tetap bisa diterima sebagai bukti. Nah, selain bukti tertulis, ada juga yang namanya bukti saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai suatu fakta yang diketahui secara langsung, baik itu yang dilihat, didengar, atau dialami. Bukti saksi ini sangat penting, karena keterangan dari saksi bisa membantu mengungkapkan fakta-fakta yang tidak dapat dibuktikan hanya dengan bukti tertulis. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saksi hanya bisa memberi keterangan mengenai fakta yang dia ketahui sendiri, bukan mengenai asumsi atau pendapat pribadi. Selain itu, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang bisa menjadi saksi. Misalnya, saksi yang memiliki hubungan darah dekat dengan salah satu pihak dalam perkara. Misalnya, suami, istri, atau orang tua. Bisa dibatasi kemampuan kesaksiannya. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi objektivitas kesaksian. Dan saksi juga harus memberikan keterangan yang benar, karena jika terbukti memberikan keterangan palsu, saksi bisa dikenakan sanksi pidana. Sebelum memberikan kesaksian, saksi akan disumpah untuk bicara yang sebenar-benarnya. Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa bukti saksi tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, jika hanya ada kesaksian tanpa dukungan bukti lain, kesaksian itu bisa menjadi lemah di pengadilan. Oleh karena itu, saksi seringkali melengkapi bukti tertulis lainnya. Sebagai penutup, kita harus ingat bahwa pembuktian dalam perkara perdata sangat menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tanpa bukti yang cukup, perkara bisa saja ditolak atau diputuskan tidak berpihak pada pihak yang sebenarnya benar. Betul banget nih, semua alat bukti ini, baik itu bukti tertulis atau bukti saksi, memiliki peranan yang sangat besar dalam proses peradilan. Jika bukti yang diajukan cukup kuat, maka pihak yang mengajukan bukti tersebut memiliki peluang besar untuk menang. Dan tentunya, semakin jelas dan kuat bukti yang disertakan, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan keputusan yang adil. Tanpa bukti yang kuat, meskipun seorang pihak merasa benar, mereka bisa saja kalah. Jadi, sangat penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis bukti ini dan bagaimana penggunaannya dengan baik dalam perkara perdata. Dengan demikian, kita bisa memperoleh keadilan yang seharusnya. Dan itu dia pembahasan kita kali ini mengenai alat-alat pembuktian dalam acara perdata. Semoga informasi yang kita bahas dapat menambah wawasan hukum Anda.
ini, jangan lupa untuk follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode